Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nabila Syaputri, Saya Dina Rayu Lestari, saya Lia Apriyani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi harga transfer. Langsung saja kita lihat, ini dia presentasinya. Apa yang kalian ketahui tentang harga transfer? Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain. Dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya, biaya listrik, harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi. Dalam antrian sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat penghasilan laba yang satu ke pusat penghasil laba yang lain atau antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karakteristik harga transfer. Masalah harga transfer hanya muncul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer yang merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Jika nilai barang atau jasa yang ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan. Yang kedua, bagian divisi penjual. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Dan yang ketiga adalah harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diverifikasi bisnis perusahaan dan mengintegritasikan divisi yang dibentuk perusahaan. Negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Tujuan penentuan harga transfer. Yang pertama, untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Dan yang selanjutnya, untuk memotivasi manajer, pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang dan ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembelian dan pendapatan penjualan. Metode-metode penentuan harga transfer. Yang pertama ada harga transfer atas dasar biaya, cost-based transfer price, full cost, variable cost, dan activity-based costing. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar, market-based transfer price. Metode lain: 1. Metode negosiasi. 2. Metode arbitrase. Metode-metode penentu harga transfer. Harga transfer atas dasar biaya. Yang pertama, dasar biaya lengkap full cost. Biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa dalam keadaan siap untuk ditransfer. Full cost, biaya tetap ditambah biaya variabel. Kelemahannya, tidak ada insentif untuk unit penjualan untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli karena laba unit penjualan dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Atas dasar biaya variabel, variable cost. Hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk
ditransfer dasar perhitungan harga transfer. Keunggulannya, bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk menghasilkan keputusan jangka pendek, penentuan harga jual minimum barang atau jasa, karena harga apapun di atas total biaya variabel berarti tambah kontribusi margin tambah laba bagi perusahaan. Kelemahan, tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba atau unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap untuk pengirim. Biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer, biaya historis, biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditransfer, dihitung berdasarkan harga input atau masukan pada saat beli. Biaya historis tidak baik sebagai dasar penentuan harga transfer karena kemungkinan di dalam biaya historis terkandung ketidakefisienan pada unit penjual. Sulit sebagai dasar pengukur prestasi dan dasar perencanaan. Biaya standar, biaya yang dianggarkan baik sebagai dasar penentuan harga transfer. Harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan biaya kesempatan opportunity cost baik bagi unit pengirim dan penerima. Bagi pengirim, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Bagi penerima, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Penentuan harga transfer dengan metode harga pasar biasanya ditetapkan dengan harga pasar minus transfer antar pusat laba. Kuantitas produk yang ditransfer antar divisi cukup besar. Penghematan biaya bagi divisi penjual karena produksi yang besar tersebut. Potongan volume. Penjual tidak mengeluarkan biaya penjualan, komisi penjualan, biaya penagihan, dan lain-lain. Transfer yang dilakukan divisi produksi menghilangkan biaya penggudangan. Metode lain selain atas dasar harga dan atas dasar harga pasar. Metode negosiasi antar divisi. Negosiasi antar divisi menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi, dasar full cost atau variable cost, tipe biaya, biaya standar atau historis, unsur biaya dan aktiva dan tarif, investasi untuk menghitung laba. Diterapkan jika tidak tersedia harga pasar, timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, ketidakadilan laba antar divisi, produk tersebut tidak dihasilkan pihak eksternal perusahaan. Kelemahan, bisa memakan waktu lama. Metode arbitrase. Metode ini digunakan sebagai upaya menengahi jika timbul kebuntuan atau konflik antar manajer divisi dalam negosiasi harga transfer. Lembaga arbitrase menyelesaikan masalah antar divisi dalam penentuan harga transfer, mengkaji perubahan transfer penggandaan, dan mengubah aturan penentuan harga transfer. Sebagai arbitrasor adalah direksi top management. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.